Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktitika Sari dari program studi pendidikan kimia dengan NPM A1F020037 berasal dari Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan di mana percobaan tersebut bernama dengan praktikum viskositas. Adapun tujuan yang harus kita lakukan, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antara gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan kekentalan zat cair dengan menggunakan rumus hukum Stokes. Lantas, apa yang dimaksud dengan viskositas? Viskositas sendiri merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekunan maupun tegangan. Lantas, apa persamaan dari koefisien viskositas ini, yaitu di mana koefisien sama dengan 2 dikali R pangkat 2 dikali dengan gravitasi, kemudian dikurang dengan rho pada benda dikurang dengan rho pada fluida dibagi 9 dikali kecepatan. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk alat-alat dan bahannya sebagai berikut. Baiklah, adapun alat dan bahan dalam percobaan kali ini, yang pertama bahan sabun cuci piring dengan merek apa saja, minyak dengan merek apa saja, air mineral atau air mentah atau air putih, terserah ya. Adapun alatnya yaitu benang, penggaris, botol dengan ukuran lebih dari 500 ml, merek apa saja, kelereng 3 buah, cutter, spidol untuk menitik pada tempat pemotongan botol, timbangan dapur, dan yang terakhir ada stopwatch. Langsung saja kita mulai percobaannya. Yang pertama, timbang kelereng. Massa kelereng, botol kosong yang ditimbang dengan dalam keadaan kosong tadi, kemudian diisi dengan 500 ml air bersih, maka menghasilkan massa botol berisi air yaitu 500 gram. Setelah kita mengetahui berapa batas isi air yang ada pada botol kosong, kemudian kita gunting dengan kita potong menggunakan cutter dari jarak tutup lingkaran botol ke cairan tadi dengan celah 1 cm. Di sini saya sudah memiliki botol kosong yang telah dipotong dengan keadaan di mana di sini sudah terdapat 1 cm jaraknya dari diameter dari tinggi air. Setelah botol yang saya sebutkan tadi diisi air, maka hasilnya akan seperti ini. Tentu akan terlihat pada bagian atas memiliki ukuran 1 cm. Nah, lakukan hal yang sama kepada minyak dan sabun cuci piring yang sudah disediakan tadi. Dan di sini saya sudah memiliki ketiganya. Nah, di sini saya sudah memiliki ukuran masing-masing dari minyak, sabun cuci piring, dan juga air. Nah, langkah selanjutnya kita mengukur ketinggian massa cair air menggunakan penggaris yang telah disediakan. Nah, didapatkan hasilnya berukuran 16 cm. Dan kita lakukan pengukuran pada sabun cuci piring atau sunlight. Didapatkan hasilnya 15,5 cm. Yang ketiga, kita lakukan pengukuran ketinggian massa pada minyak. Didapatkan hasilnya 17,5 cm. Baiklah, langsung saja kita melakukan percobaannya dengan memasukkan kelereng bersamaan dengan stopwatch, menekan stopwatch untuk mengetahui berapa kecepatan atau waktu yang terukur pada stopwatch untuk kelereng ini sampai pada dasar air yang akan kita gunakan, air yang telah kita timbang masanya tadi dengan menggunakan timbangan. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaan yang pertama pada fluida, yaitu air.
dimana air ini memiliki volume 500 ml dengan ketinggian 16 cm. Baiklah, langsung saja kita mulai. Didapatkan hasilnya 74 detik. Ini kita lakukan lagi yang kedua untuk mengetahui juga berapa kecepatan yang ditempuh oleh kelereng untuk mencapai dasar pada air. Apakah sama atau lebih kecil? Baiklah, langsung saja kita mulai. Didapatkan hasilnya 21 detik. Ketiga, kita lakukan lagi. Langsung saja kita mulai. Didapatkan hasilnya 21 detik. Kemudian kita lakukan juga pada fluida, yaitu dengan minyak. Sama seperti yang kita lakukan pada percobaan yang sebelumnya, dimana untuk mengetahui berapa waktu yang ditempuh untuk mencapai dasar pada minyak. Baiklah, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya 66 detik. Dan kita coba lagi dengan kelereng yang kedua. Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya 46 detik. Baiklah, langsung saja kita mulai lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya 47 detik. Terakhir ini menggunakan sabun cuci piring dan digunakan juga kelereng untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar. Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan waktunya 21 menit 19 detik. Yang kedua kalinya. Baiklah, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya 2 menit 9 detik. Oke. Dan terakhir kita lakukan juga. Baiklah, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya 2 menit, 2 detik. Baiklah, pada kali ini kita akan memasuki perhitungan, dimana sebelum saya menjelaskan itu perhitungan, ada lebih baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sebenarnya yang kita praktikumkan atau kita praktikkan pada kali ini, dimana viskositas yang memiliki arti viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi makin besar viskositas suatu fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Kemudian persamaan yang berhubungan dengan viskositas. Di sini ada koefisien viskositas sama dengan 2 dikali R pangkat 2 dikali J, di mana dikurang dengan rho pada kelereng, dikurang juga dengan rho pada fluida dibagi 9 dikali dengan kecepatan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan benda di dalam fluida ketika untuk bergerak. Nah, pada kali ini ditemukannya tekanan. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ialah pertama tekanan, di mana tingkat viskositas suatu zat cair akan naik jika terdapat tekanan. Sedangkan hal ini dikarenakan semakin tinggi tekanan maka semakin tinggi pula dihasilkannya gaya kohesi pada molekul penyusun di dalam zat cair. Kemudian ada temperatur, ada ukuran serta berat molekul, dan ada juga kekuatan kohesi. Langsung saja masuk ke bagian pembahasan pada perhitungan. Nah, dalam percobaan kali ini kita diminta untuk mencari kecepatan relatif bola terhadap fluida dan juga mencari koefisien viskositas yang ada pada fluida. Nah, untuk mengetahui kecepatan relatif bola terhadap fluida, maka dibutuhkannya suatu rumus agar memudahkan kita dalam mencarinya. Nah, ini merupakan contoh salah satu dari tabel pengamatan 8.1 pada fluida, yaitu air. Dimana sebelum kita mengetahui ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui massa kelereng, diameter kelereng, volume kelereng, massa jenis kelereng. Volume kelereng dapat kita cari menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 dikali dengan Pi dikali R pangkat 3. Pi merupakan konstanta yang ada pada lingkaran, dapat kita gunakan 22/7 atau 3,14. Maka didapatkan hasilnya adalah 113,4 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian
Kemudian kita dapat mencarinya juga dengan massa jenis kelereng. Massa jenis kelereng ini dapat kita cari di mana ketika kita telah mengetahui massa yang ada pada kelereng. Nah, massa yang ada pada kelereng merupakan 1 gram. Sehingga rho sama dengan massa dibagi dengan volume sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1 kg dibagi 113,0 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik sama dengan hasilnya 0,00884 dikali 10 pangkat min 5 km per kilogram per meter kubik. Kemudian volume dari air ini yaitu 500 mili. Kemudian massa pada air itu 500 gram dan massa jenis pada air itu 1 dikali 10 pangkat min 5 kg per meter kubik. Kemudian baru kita bisa mencari kecepatan relatif bola terhadap air, di mana kita dapat menggunakan rumusnya yaitu kecepatan sama dengan ketinggian cairan yang dilambangkan dengan m kemudian dibagi dengan waktu yang dilambangkan dengan x. Di mana ketinggian cairan tadi sudah kita dapatkan yaitu 16 cm, kemudian kita masukkan ke dalam satuan meter sehingga didapatkan 0,016 meter dibagi dengan waktu 47 sekon didapatkan hasilnya 0,00340 meter per sekon. Kemudian pada nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama menggunakan rumus yang sama. Nah, setelah kita mengetahui berapa kecepatan relatif bola yang terisi pada tabel ketiga ini, baru kita bisa mencari koefisien viskositas yang ada. Nah, koefisien viskositas yang ada kita menggunakan rumus di mana koefisien sama dengan 2 dikali jari-jari pangkat 2 dikali dengan gravitasi, kemudian dikurangkan dengan rho kelereng sama dikurang dengan rho pada fluida dibagi dengan 9 dikali dengan kecepatan. Sehingga di sini kita memilikinya, yang hanya kita tidak memilikinya yaitu kecepatan. Nah, kecepatan ini tadi sudah kita dapatkan dari kecepatan relatif bola terhadap fluida. Sehingga sebelum mencari koefisien ada langkah lebih baiknya untuk mencari terlebih dahulu kecepatan relatif bola agar memudahkan dalam mencari koefisien viskositasnya. Nah, langsung saja. Jadi 2 dikali 3 dikali 10 dikurang dengan 8,00884 dikurang 0,001 per 9 dikali 0,00340 sehingga didapatkan hasilnya pengurangan atas ini didapatkan hasilnya 179,99. Kemudian dibagi lagi dengan 9 dibagi dengan 9 dikali dengan 0,0340 didapatkan hasilnya kecepatan viskositasnya didapatkan dengan 0,0679 Newton sekon per meter kuadrat. Kemudian pada kolom nomor 2 ini sama dan kolom nomor 3 juga sama. Hanya yang membedakannya adalah nilainya atau angka yang diperoleh melalui perbedaan waktu yang terukur. Nah, kemudian ada ralat. Pada bagian ini kita hanya menggunakan ralat koefisien viskositasnya saja. Kemudian dapat kita lihat ralatnya, data X ini dihasilkan dari hasil percobaan kita pada koefisien, yaitu hasil yang kita dapat ketika kita melakukan koefisien viskositas menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka data ini kita tambahkan atau kita akumulasikan hasilnya, yaitu di sini ada rumus sigma xn sama dengan x seharusnya, tapi langsung saja saya ini kan, jadi sigma xn sama dengan 0,3721. Ini merupakan nilai hasil tambah dari ini sehingga didapatkannya ini. Kemudian ada rumus X bar, untuk mencari X barnya yaitu X bar sama dengan sigma xn dibagi n, di mana xn yaitu 0,3721 dan n adalah 3. N 3 karena ini merupakan hasil dari pengulangan dalam praktikum sebanyak 3 kali. Jika pengulangannya ada 4 kali maka dibagi 4. Jika pengulangannya ada 5 kali maka dibagi dengan 5. Sehingga 0,3721 dibagi dengan 3 maka didapatkan hasilnya 0,124 X barnya. Kemudian pada X min X barnya hasil ini didapatkan ketika 0,0679 dikurang dengan 0,124 didapatkan hasilnya min 0,0561 sama. Berarti dikurangkan X pada data, kemudian dikurangkan dengan X bar yang sudah didapatkan hasilnya hasil dari pembagian dari M tadi. Kemudian kita akumulasikan dapatkan X kembali itu 0,0001 sehingga sigma X min X bar sama dengan yang di sini ada X sigma X min X bar dikalikan dengan 2 sehingga nilai ini tadi sigma
X 0,001 dikurang 0,124 pangkat 2 sama isinya itu, maka didapatkan hasil pengurangan dari 0,001 dikurang 0,124 akar 2 didapatkan min 0,1239 pangkat 2. Nah, min 0,1239 ini dikalikan sebanyak 2 kali, maka didapatkan hasilnya 0,0153. Kemudian barulah dapat kita cari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Nah, sebenarnya apa ralat mutlak itu? Ralat mutlak merupakan percobaan yang dilakukan sebanyak kali X pada percobaan. Kemudian ralat nisbi merupakan hasil dari ralat mutlak dibagi dengan data dikali dengan 100%. Kemudian ketelitian merupakan alat yang membantu kita untuk mengetahui seberapa ketelitiannya untuk mencapai ketelitian eksperimen tanpa mengacu pada nilai yang sebenarnya. Kemudian di sini pada ralat mutlak memiliki rumus delta X sama dengan akar X min X bar kali 2 dibagi N dikali N min 1, sehingga didapatkanlah hasilnya. Data dari sini kita letakkan ke sini, dipangkatkan 2, kemudian ini merupakan hasil N merupakan hasil pengulangan data sebanyak kali X. Nah, sudah saya sebutkan tadi, jika misalnya pengulangan datanya sebanyak 5 kali, berarti di sini adalah 5. Tapi di sini saya hanya melakukan 3 kali pengulangan sehingga hasilnya adalah 3. Jadi 3 dikali 3 min 1 sehingga hasilnya 6. Kemudian ini sudah saya kurangkan, didapatkan hasilnya min 0,1239 pangkat 2 dibagi 6, di mana hasil pengalian 2 kali ini didapatkan 0,0153 dibagi 6, dan delta X didapatkan nilai akhirnya 0,0002. Kemudian di sini ada ralat nisbi. Di mana ralat nisbi ini sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100%. Jadi kita masukkan tadi nilai delta X-nya itu 0,002, kemudian dibagi dengan X bar kita dapatkan 0,124 dikali dengan 100%, didapatkan hasilnya 0,016%. Kemudian ketelitiannya yaitu 100% dikurang dengan delta nisbi, sehingga 100% dikurang dengan 0,016%, dapatkan hasilnya 99,999%. Ini pada cairan dan minyak goreng, langkah pengerjaan dan rumus yang digunakan juga sama, hanya saja berbeda pada waktu yang terukur dan ketinggian cairan. Ini perlu diketahui mengapa hubungan antara gerak fluida yang memiliki kekentalannya itu lebih besar daripada dengan fluida yang memiliki kekentalannya lebih kecil. Itu kenapa didapatkan juga hasilnya yang berbeda. Karena perlu diketahui, semakin besarnya suatu viskositas suatu fluida, maka semakin sulit juga suatu fluida itu mengalir, dan makin sulit juga suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di mana di dalam zat cair tersebut viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi tadi. Jadi ketika fluida tersebut memiliki kerapatan atau kekentalan yang lebih besar daripada massa dan lebih besar daripada air, maka secara otomatis untuk mendapatkan kecepatan waktu yang diperoleh ketika mencapai udara akan semakin lamban. Kemudian di sini sudah saya gambarkan ada 3 bejana yang berisi fluida, yaitu yang pertama itu ada air. Nah, di air ini di air ketika kelereng kita jatuhkan tidak terlalu jauh dari bibir bejana, maka kecepatan yang diperoleh dari atas dari lemparan atau jatuhan kelereng ke dalam bejana ini hanya dapat seperdetik kecepatannya, dan sampai untuk mencapai bawah, karena kerapatan atau viskositas yang ada pada air itu tidak kental atau bahkan nihil kekentalannya, sehingga untuk kelereng mencapai dasar bejana akan lebih mudah atau lebih leluasa untuk sampai lebih cepat, sehingga hasil kecepatannya pun lebih sedikit. Kemudian di sini ada minyak. Antara perbedaan minyak dan air terlihat sangat signifikan, di mana ketika kelereng dijatuhkan sedikit dekat dengan minyak, diisi ke
ketika kelereng dimasukkan ke dalam minyak, maka hanya sedikit perlambatannya untuk mencapai dasar. Kecepatannya juga sama seperdetik, namun lebih sedikit tinggi viskositasnya daripada air. Sehingga untuk air dan minyak itu kekentalannya lebih besar, minyak itu kekentalannya lebih besar daripada air, sehingga akan sedikit diperlambat untuk mencapai dasar. Sedangkan pada sabun cuci piring atau sunlight atau sama lemon atau yang lainnya, ini ketika kita jatuhkan kelereng dari atas permukaan, kita masukkan, secara otomatis dia akan sedikit terlihat lamban di atas permukaan antara masuk dan keluar, dan kemudian perlahan-lahan hingga mencapai dasar. Ini karena kerapatan pada fluida sabun ini lebih kental atau lebih susah untuk benda tersebut mengalir dengan jatuh dengan cepat, sehingga ketika dialirkan pun waktu yang dibutuhkan oleh sabun cuci piring ini relatif lebih lama daripada dengan air ataupun dengan minyak. Pada percobaan ini didapatkan pula total jenis fluida yang menghasilkan total 3 jenis fluida ini menghasilkan sekitar 0,642%, 25% kekentalannya. Nah, dalam hal ini juga tentu harus diperhatikan dalam kesalahan yang terjadi. Rentan sekali dalam percobaan seperti ini terjadinya kesalahan perhitungan, di mana ketika menghitung satuan yang ada pada koefisien viskositas, kemudian kecepatan, kemudian tinggi yang ada pada suatu cairan, itu harus benar-benar dimasukkan ke dalam satuan SI. Nah, sudah selesai bukan dalam melakukan perhitungannya dan juga dalam melakukan percobaannya. Dalam praktikum kali ini yang ada pada viskositas sendiri itu memiliki beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama, penghitungan menggunakan rumus perhitungan, di mana dalam melakukan perhitungan harus menggunakan rumus-rumus dalam satuan SI. Kemudian ada juga permasalahan dalam perhitungan di mana dalam menerapkan rumus-rumus yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang berkenan atau kurang pas dengan materi yang diinginkan, saya pribadi mohon maaf kepada Ibu Aprina Devianti selaku dosen pengampuh mata kuliah fisika dasar. Terima kasih Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih.